Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Pak Yusak. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu saat ini. Kembali Tuhan, kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir dalam tubuh jiwa roh kami. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan pada hari ini, Pak Ishak ambil judul kepedulian, ya, yang terambil dari Galatia 6 ayat 10. Nah, Pak Ishak akan membacakan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 10. Begini bunyinya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya ulangi sekali lagi, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Pak Ishak akan bercerita tentang seorang tokoh, ya, yang bernama Benjamin Franklin. Nah, tokoh ini hidup pada tahun 1706 sampai 1790, dan Benjamin Franklin ini juga merupakan seorang pendiri negara Amerika, dan dia juga seorang penemu. Salah satu temuannya adalah kompor. Ya, jadi cikal bakal kompor yang kita pakai ini adalah temuan dari Benjamin Franklin. Dengan temuannya, Benjamin Franklin ini ditawari untuk membuatkan hak paten, ya, bagi untuk temuan ini. Nah, dengan hak paten ini diharapkan temuan ini akan mendapatkan royalti dan Franklin akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari temuannya. Nah, tapi yang terjadi adalah justru dia membuat brosur, ya, kalau sekarang mungkin disebut dengan tutorial, ya, tutorial cara membuat kompor. Nah, dan kemudian dia menyebarkan tutorialnya, brosurnya kepada warga masyarakat di Amerika. Nah, sehingga semua atau seluruh warga di Amerika bisa membuat cara pembuatan kompor. Harapan dari pembuatan brosur ini, Franklin berharap bahwa dia bisa berbagi dengan sesama dengan cara pembuatan kompor, hal yang sangat sepele, ya, tapi dapat berguna bagi sesamanya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan peduli itu? Apakah kita sudah peduli, ya? Nah, peduli adalah memberi tanpa pamrih, ya. Kamu dengan memberi kita tidak mengharapkan, ya, balasan atau pemberian atas apa yang kita lakukan, pelayanan apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita memberikan atau melayani dengan cuma-cuma, dengan hati yang terbuka dan tidak hitung-hitungan kita mendapatkan balasan apapun. Dan apa itu kepedulian sejati? Nah, kepedulian sejati itu tidak ada syaratnya. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita tanpa khawatir apa yang kita dapatkan, untung atau rugi bagi kita dan bagi sesamanya. Dan kepedulian itu membutuhkan sebuah keberanian. Ya, contohnya seperti 2 minggu yang lalu Pak Yusak memberikan contoh tentang seorang tokoh wanita, ya, atau Ibu Teresa atau Bunda Teresa,
ya, yang menghabiskan seluruh kehidupannya untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan di negara-negara miskin di kawasan Afrika, khususnya di India. Dia dengan berani merawat orang-orang yang sakit kusta, menyelamatkan balita-balita kurang gizi, ya, dengan keberanian tanpa takut tertular akan sakit penyakit. Nah, berikutnya, bagaimana sih cara kita untuk peduli? Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk peduli dengan sesama, ya, berbagi dan melayani sesama. Nah, yang pertama mungkin Pak Ishak akan memberikan contoh peduli dengan lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang ini ya pandemi corona sangat mewabah, kegiatan kita sangat tergantung dengan HP atau gadget. Nah, dengan gadget di tangan kita, kadang kita kurang peduli keadaan sekitar kita. Kita dengan sangat asyik ya, dengan sangat apa ya, tidak mau peduli dengan lingkungan kita, sangat apa ya namanya, tergantung dengan HP kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan peduli dengan lingkungan, ya. Contoh, kalau di rumah kita mungkin bisa membantu orang tua ya, membereskan pekerjaan di rumah, ya. Atau mungkin kalau orang tua kita capek, kita bisa ya dipijit, mendekat ke orang tua kita, berkomunikasi. Itu contoh kecil dari bentuk kepedulian kita kepada orang tua kita. Dengan teman-teman sekitar, walau sekarang ini kita tidak bisa bertemu tatap muka secara fisik, ya mungkin kita bisa saling tegur sapa, menyapa, mengajari kalau ada teman kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Mungkin, nah kalau dalam pelayanan, ya pelayanan di gereja, kita bisa saling menguatkan, walaupun tidak dengan tatap muka. Nah, itu contoh kecil ya kepedulian yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Nah, peduli tidak hanya dengan perbuatan, tapi juga bisa dilakukan dengan kata-kata. Nah, tentunya kata-kata yang positif ya kepada teman kita tanpa harus membuli atau no bullying. Nah, peduli dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik jika diminta, ya, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak tepat waktu, ya. Dan kita kadang sering juga mendengar orang-orang yang gosip. Nah, sekarang ini yang lagi tren atau viral adalah, mungkin kalian sudah pernah melihat semuanya ya, ada sebuah tayangan yang lagi viral yaitu Tilik. Ya, itu di situ ada tokoh Butejo. Nah, dalam perjalanan untuk menilik kerabatnya, ya, dalam perjalanan di truk itu yang dilakukan adalah gosip. Nah, itu berarti kurang peduli dengan sesama. Seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, peduli berikutnya yaitu peduli dengan pemikiran. Nah, pemikiran positif dan doa bisa sangat besar kuasanya. Jadi Pak Ishak pernah membaca ada sebuah buku yang menyatakan bahwa dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kita berpikir positif, ya, maka kata-kata kita juga akan positif, perbuatan kita juga akan positif. Nah, yang berikutnya memikirkan hal-hal yang positif tentang orang lain, kelebihannya, ya, tanpa harus berpikir tentang kekurangannya. Nah, berikutnya peduli, tadi peduli kata-kata, peduli pemikiran. Yang berikutnya adalah peduli dengan materimu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menyisihkan uang saku kita, materi kita, ya, untuk kita berikan kepada sesama kita, ya. Kalau mungkin hari Minggu kita sudah peduli untuk melakukan persembahan di gereja, tapi dalam setiap harinya apakah kita sudah menyisihkan sebagian materi kita untuk sesama kita? Nah, dan yang terakhir,
Sekali lagi yuk lihat sekelilingmu ya dengan teliti, apakah kita sudah peduli dengan orang-orang sekitar kita, apakah kita juga sudah peduli dengan keluarga kita, apakah dengan orang tua kita, bagaimana apakah kita sudah berkorban dengan berbuat peduli kepada orang sekitar kita. Dan yang terakhir, Pak Ishak sampaikan, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.